Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini teman-teman, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah. Jadi pada suatu hari ada seorang manusia, ya, seorang pasti manusia ya. Ada manusia yang berjumpa dan bahkan bersahabat dengan syaitan. Wah, kok bisa ada manusia yang bersahabat dengan syaitan? Baik, kita akan jelaskan kronologinya. Pada waktu itu tepat pada waktu subuh, 30 menit sebelum waktu subuh tiba, mereka berjumpa. Seorang laki-laki muda berusia 25 tahun berjumpa dengan manusia yang menyamar. Ya, manusia yang menyamar. Artinya manusia yang menyamar itu dia sebenarnya bukan manusia. Dia adalah syaitan, tapi kemudian dia merubah fisiknya, merubah penampilannya menjadi manusia. Mereka berdua menjalin tali persahabatan. Singkat cerita, waktu terus berjalan sehingga akhirnya waktu subuh itu pun tiba. Sahabatnya yang syaitan ini mencoba memperhatikan, mencoba melihat bagaimana kiranya khobar sahabatnya tersebut. Singkat cerita, dia pun melirik ya ke arah sahabatnya tersebut. Ternyata sahabatnya yang manusia itu masih tertidur dengan sangat lelapnya. Waktu subuh tidak dia hiraukan, padahal suara azan pada waktu itu telah berkumandang. Singkat cerita, selesailah waktu subuh itu. Ternyata sahabatnya yang anak muda tadi bangun tepat jam 7 pagi. Apakah dia melaksanakan sholat? No, tidak sama sekali. Dia melakukan aktivitas lain selain sholat. Dia mandi, dia kerja untuk cari duit untuk dunianya. Masuklah pada waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, ternyata dia pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang yang beriman, kewajibannya sebagai seorang muslim. Apa itu? Sholat zuhur. Dia nggak lakukan. Dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan kantornya, sibuk dengan lain-lainnya, sehingga sholat zuhur terlewat begitu saja. Tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu. Akhirnya masuklah waktu asar. Apa yang terjadi? Di waktu asar saja, ya, di waktu subuh dan zuhur saja, dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana dengan waktu asar? Sama dengan sebelum-sebelumnya. Dia juga tidak melaksanakan sholat asar. Dia sibuk dengan dunianya. Sekali lagi sibuk dengan dunianya, sampai pada akhirnya masuk waktu maghrib. Ketika selesai waktu maghrib itulah kemudian setan itu kembali mendatangi sahabatnya yang manusia itu. Yang dilakukan oleh sahabatnya yang manusia itu, dia tidak sholat maghrib. Dia malah kongko-kongko, nongkrong, bermain dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Akhirnya waktu sholat yang harusnya dia lakukan, tidak dia lakukan. Sampai masuk waktu isya. Masuk waktu isya, kemudian syaitan ini melihat lagi kondisi sahabatnya tersebut. Ternyata sahabatnya ini juga tidak melaksanakan sholat isya. Dan pada akhirnya selesai melaksanakan sholat isya, maka sahabatnya ini pun kemudian mendatangi, ya, sahabatnya yang syaitan itu mendatangi manusia tadi, ya. Manusia yang sebenarnya adalah syaitan itu kemudian berkata kepada orang atau kepada sahabatnya yang manusia, yang seorang pemuda berusia 25 tahun tersebut. Wahai saudaraku, mohon maaf, aku terpaksa memutuskan tali persahabatan kita. Maka pemuda ini kaget luar biasa. Kenapa bisa engkau putuskan? Padahal bukankah baru tadi pagi kita menjalin tali persahabatan? Tahu nggak kenapa saya putuskan, kata syaitan itu? Karena nenek moyangku saja, iblis laknatullah alaih, dia melanggar satu perintah Allah
maka dia terusir dari surganya Allah. Bagaimana dengan kamu yang hari ini saya perhatikan 5 kali dalam sehari Allah Rabbmu, Allah Tuhanmu tidak engkau perhatikan, tidak engkau jalankan apa yang diperintahkan olehnya kepadamu. Masya Allah. Allah perintahkan kita untuk sholat, tapi kemudian karena manusia itu tidak sholat, akhirnya syaitanlah yang memperingatkan dia. Terkejutlah dia, ternyata orang yang sedari tadi menjalin tali persahabatan itu pada dasarnya adalah syaitan itu sendiri. Mereka bahagia, mereka senang. Untuk apa lagi dia goda? Untuk apa lagi orang ini digoda? Toh juga dengan sendirinya nanti dia akan menjadi sahabatnya, menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin selamat, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan kita untuk mendapatkan posisi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit kami bagikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ingat, ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi. Catat ini baik-baik. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah merupakan penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dunia adalah penjara buat orang. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Sementara jannatul kafir, dunia adalah surga buat orang-orang kafir. Orang-orang kafir bebas melakukan berbagai macam hal di dunia, sementara kalian yang muslim, kalian yang katanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian harus menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang muslim yang baik. Barakallahu lakum jami'an wa barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang salah datangnya dari diri kami pribadi sebagai manusia. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.